Pemirsa, apakah tunjangan hari raya atau THR Anda ini sudah cair? Jika iya, pintar-pintarlah dalam menggunakan dana THR supaya penggunaannya bisa benar-benar bermanfaat. Menjadi orang yang cerdas dalam mengelola keuangan bukanlah perkara mudah. Masalah keuangan memang selalu menjadi persoalan klasik yang dihadapi rumah tangga, terutama menjelang Lebaran. Meski ada tambahan penghasilan yang berasal dari tunjangan hari raya atau THR, kita tetap dituntut disiplin dalam mengeluarkan dana atau berbelanja. Pasalnya, hampir semua harga kebutuhan pokok dan jasa mendekati Hari Raya Idul Fitri melonjak tajam. Hal inilah yang membuat pengelolaan keuangan harus diatur ekstra ketat. Cermat dan cerdas dalam mengelola keuangan sangatlah penting di saat pengeluaran semakin meningkat. Disiplin menjadi kunci utama agar kita berbelanja sesuai skala prioritas atau kebutuhan. Ini penting agar kita terhindar dari sikap boros terhadap barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan sehingga bisa ditunda. Tim TV One mengabarkan. Lalu apa saja tips dalam mengelola dana yang berasal dari tunjangan hari raya agar kita tidak boros? Kita sudah terhubung dengan perencana keuangan Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita, apa kabar? Selamat siang Mbak Ana, kabar baik. Iya, ini kan kita bentar lagi nih, ada yang sudah mendapatkan THR atau masih menunggu THR-nya. Nah, untuk supaya bijak pengelolaan THR-nya ini alokasinya kemana saja sih Mbak? Oke, pada saat kita sudah mendapatkan dana THR, maka prioritasnya itu sebenarnya yang paling utama ada 3. Prioritas pertama tentu saja membayarkan zakat fitrah yang sebaiknya ditunaikan sebelum sholat Id ya. Kemudian kalau misalnya kita juga ada kewajiban zakat mal, maka sebetulnya dana THR ini bisa kita gunakan untuk membayar kewajiban tersebut. Lalu berikutnya adalah memberikan THR kepada mereka yang bekerja kepada kita, termasuk juga kalau memberikan angpau kepada sanak saudara atau kepada orang tua. Dan yang menjadi prioritas juga adalah kebutuhan Lebaran itu sendiri, di mana kebutuhan Lebaran ini yang memang kita utamakan, contohnya adalah makanan. Kemudian kalau sampai Anda mudik itu berarti untuk tiket perjalanan mudiknya itu yang utama ya, karena oleh-oleh itu sebenarnya lebih belakangan. Jadi mungkin itulah kira-kira 3 pengeluaran utama untuk THR kita. Nah sebaiknya itu juga tidak dihabiskan semuanya, karena kalau bisa masih ada sisa yang kita gunakan untuk opsional-opsional lainnya. Mbak Prita, nah tadi kan ada 3 utama, kemudian opsional lainnya. Nah, kalau tabungan ini termasuk nggak dari THR aja atau mungkin dari gaji saja sudah cukup? Nah, kalau kita berhasil nih untuk masih memiliki sisa THR, maka itu bisa digunakan untuk opsional. Nah, opsionalnya ini sebenarnya ada urutannya juga, Mbak Ana. Urutan yang pertama adalah kalau kita memiliki cicilan yang sifatnya konsumtif seperti pay later dan lain-lain, nah itu sebetulnya bisa dibantu untuk dilunasi dengan bantuan dana THR. Lalu yang kedua adalah dana darurat, karena dana darurat ini jauh lebih penting untuk kita, terutama pada saat kita memasuki masa Lebaran nanti. Pulang Lebaran, arus balik, sebelum gajian lagi biasanya sih dana darurat yang akan membantu. Baru kemudian masuk nih ke tabungan dan investasi. Mbak Prita, kalau bisa dijabarkan begitu dengan persenan ini seperti apa gambarannya? Nah, biasanya untuk zakat dan lain-lain itu sekitar 10-20%. Sedangkan kalau untuk THR dan angpau lebaran itu coba kita patok di 20% dari THR kita juga, sehingga nanti pembagiannya akan mengikuti dengan kemampuan finansial kita. Nah, untuk kebutuhan lebaran, saya anjurkan untuk maksimal 40% dari dana THR, sehingga kita masih punya kelebihan 20% untuk opsional tadi. Nah, di antara 20% tadi, ya sebenarnya diaturnya sesuai dengan situasi keuangan kita masing-masing tadi itu, Mbak. Baik, kalau misalnya semuanya cukup dibayarkan hanya dengan gaji saja, itu seperti apa nantinya? Nah, ini bagus sekali. Kalau ternyata gaji kita aja udah cukup untuk melakukan itu semua, artinya kan THR ini menjadi 100% ya. Walaupun THR 100%, tapi saya tetap anjurkan untuk dikeluarkan zakat profesinya. Lalu sisanya itu yang kita bisa gunakan untuk menambah dana darurat ataupun untuk tabungan dan investasi kita sesuai dengan tujuan keuangan kita. Baik, Mbak Prita, kalau misalnya nih ya, saya
ART sudah dibayarkan, kemudian dana sudah, apakah kemudian harus juga diinvestasikan itu dana? Nah, kalau kita masih punya kelebihan tadi, ini sangat bagus nih untuk top up investasi kita. Karena percayalah, kita pasti punya banyak tujuan keuangan. Tujuan keuangan utama nih kalau saya boleh jabarkan, ada dana beli rumah, ada dana pendidikan anak, dan ada dana pensiun. Nah, sekarang tugas Anda adalah menentukan mana yang menjadi prioritas saat ini. Prioritas tersebut akan menentukan investasi apa yang akan Anda pakai untuk dana THR tersebut. Artinya kalau untuk dana yang diinvestasikan tidak sama begitu semua orang tidak, misalnya bisa diambil contoh dana yang diinvestasikan oleh saya dan orang lain ini akan berbeda atau mungkin dianjurkan deposito atau seperti apa? Saya pasti menganjurkannya berbeda. Pertama karena antara Mbak Ana, Prita, dan pemirsa juga pasti memiliki profil risiko yang mungkin bisa berlainan. Lalu yang kedua, kita mungkin memiliki tujuan keuangan yang berbeda. Tujuan keuangan yang berbeda ini bisa jadi jangka waktunya berbeda. Untuk jangka waktu yang lebih pendek, Mbak Ana, maka saya sarankan untuk mengambil investasi yang tidak berisiko tinggi. Contohnya seperti reksadana pasar uang ataupun emas. Nah, untuk investasi yang mungkin baru akan dipakai di atas 5 tahun, mulai bisa bergerak ke aset investasi lainnya seperti reksadana campuran, sukuk, dan lain-lain. Sedangkan untuk jangka waktu yang lebih di atas 10 tahun, nah silahkan tuh bisa mengambil reksadana saham, atau bahkan fintech lending. Baik Mbak Prita, terima kasih atas tipsnya, ini sungguh mencerahkan ibu-ibu mungkin ya, atau bagi masyarakat yang sudah mendapatkan THR dan nantinya akan mengalokasikannya. Intinya boleh belanja namun jangan berlebihan ya Mbak Prita ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Prita sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.